Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Syahril Anwar, NIM 333218834. Nah, dalam pertemuan ujian akhir semester, mata kuliah Kecerdasan Buatan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan mengenai program COVID-19 Classifier. Nah, COVID-19 Classifier ini adalah program kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan gejala-gejala dari penyakit, khususnya COVID-19. Nah, jadi nanti kita dapat membedakan mana total pengidap gejala-gejala COVID-19, mana total keadaan atau kondisi masih normal, dan mana keadaan gejala-gejala pengidap pneumonia, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini saya gunakan software Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian di sini GitHub-nya sudah saya dapatkan. Nah, di sini pertama kali yang kita proses adalah library preprocess image. Nah, di sini library process image ini adalah perintah atau program yang digunakan untuk memproses awal gambar-gambar dari gejala-gejala penyakit yang akan kita bedakan. Nah, di sini penyakitnya apa aja atau kondisinya apa aja. Nah, di sini. Nah, ini dia. Ada COVID, kemudian ada normal, dan juga pneumonia. Nah, jadi kita dapat membedakan ketiga gejala atau ketiga kondisi ini. Nah, ini contohnya ya. Ini gambar-gambarnya. Nah, ini adalah paru-paru penderita COVID. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian yang ini adalah paru-paru jika seseorang itu normal ya. Ini. Kemudian yang terakhir ini adalah kondisi atau gambar paru-paru untuk orang pengidap gejala pneumonia. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu di dalam program preprocess image ini kita akan memproses awal gambar-gambar tersebut sebelum diekstrak. Jadi ada gambar untuk gejala COVID, normal, dan juga pneumonia. Itu yang kita proses awal. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini hasil program yang dijalankannya. Nah, artinya gambar-gambar tadi sudah diproses awal. Jadi dan sudah siap untuk diekstrak proses. Nah, baik, langsung saja kita ke program extract features untuk menjalankan untuk mengekstrak. Nah, mengekstrak ini maksudnya apa? Mengekstrak di sini artinya akan dilakukan proses-proses pengambilan karakteristik. Jadi dari data-data tadi atau proses-proses awal tadi, nah diambil nih karakteristiknya tuh seperti apa sih untuk nanti diklasifikasikan lebih lanjut seperti itu. Nah ini ya, ini programnya. Intinya di sini programnya diekstrak ya. Nah, diekstrak di sini menggunakan beberapa metode atau perintah metode. Nah, di sini ada FFT atau Fast Fourier Transformation. Nah, kemudian ada wavelet, coef, kemudian ada GLDM 1, 2, 3, dan 4. Kemudian GLCMS. Nah, GLDM atau GLCM ini adalah gray level different atau gray level co-occurrent. Artinya di sini kan gambar-gambar tadi tuh warnanya tuh dominan gray kan. Nah, maka dari situ salah satu metode yang digunakan adalah GLDM dan GLCMS. Nah, FFT atau fast Fourier ini akan dianalisis bagian frekuensinya, kemudian wavelet itu bagian gelombangnya. Sehingga nih dari metode-metode yang digunakan ini nanti akan didapatkan karakteristik dari tiap-tiap gambarnya seperti itu, dari tiap-tiap prosesnya. Nah, di sini ada nah ini adalah penggabungannya. Di
Ini penggabungan dari proses pengambilan karakteristik tersebut. Jadi didapatkan nanti adalah karakteristiknya. Nah, baik, kita langsung jalankan saja programnya untuk extract features ini, untuk bagian extract ini. Baik, kita tunggu. Nah, baik, ini hasil dari program extract yang dihasilkan. Nah, ini kan tadi kita mengambil karakteristiknya kan. Nah, di sini hasilnya adalah total label yang yang didapatkan karakteristiknya. Nah, jadi dari gambar-gambar tadi di sini terdapat 139 label yang didapati karakteristiknya seperti itu. Nah, ini adalah total gambar terekstrak gitu. Artinya total ini sudah memiliki karakteristiknya masing-masing seperti itu. Oke, itu adalah untuk program yang dijalankan extract features. Nah, setelah itu kita menjalankan program evaluate features. Nah, jadi dari jumlah total labels yang terdeteksi karakteristiknya ini, yang sudah diambil karakteristiknya ini, kita lakukan evaluate features. Kalau tadi extract feature, setelah diekstrak kita lakukan evaluate. Nah, ini adalah program evaluate-nya. Jadi ini mengevaluasi si perintah untuk nanti mengklasifikasikan. Nah, karakteristiknya tadi kan sudah intinya tertotal lah, gitu, seperti itu. Nah, di sini kita lakukan evaluasi. Baik, ini adalah programnya. Seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini adalah program untuk mengevaluasi prosesnya. Nah, hasil tadi kita jalankan evaluate-nya, kita running. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasil evaluate dari data label-label tadi. Jadi yang sudah teridentifikasi karakteristiknya, setelah dilakukan hasil evaluasi, ini adalah hasilnya seperti itu. Nah, itu adalah hasil evaluate-nya. Kemudian kita bisa melihat hasil evaluate-nya ke bagian di sini ya. Nah, di sini ada post label untuk COVID-19. Nah, ini menunjukkan grafiknya. Kemudian ini adalah post label untuk gejala normal ya, jadi kondisi normal. Ini bentuknya, ini hasilnya. Kemudian ini adalah untuk yang post label pneumonia. Nah, ini adalah untuk barnya ya. Ini kan tadi ada metode FFT atau fast Fourier transform, kemudian wavelet, GLDM dan GLCM. Nah, ini untuk yang COVID, ini untuk yang normal, dan ini untuk yang pneumonia. Nah, itu hasil dari sampai proses evaluate features-nya. Iya. Nah, dari proses sebelum kita mengevaluate kan tadi udah mengekstrak nih. Nah, hasil dari pengekstrakan tadi adalah menghasilkan, nah ini ya, label 139 ini menghasilkan itu ada beberapa klasifikasi persamaan matematis. Jadi dari pengekstrakan tadi kan sudah didapatkan karakteristiknya nih. Nah, karakteristik tersebut diolah kembali dalam bentuk persamaan matematis. Nah, di sini persamaan matematis itu kembali diolah untuk rentang nilai masing-masing. Jadi ada yang dalam rentang COVID-MET ataupun normal MET dan pneumonia.MET-nya ini ya, program yang mengolahnya. Nah, setelah itu ketika sudah diolah kembali di evaluate features ini dihasilkan. Nah, ini adalah hasilnya, beberapa grafik dari kondisi-kondisinya. Nah, ini untuk post label COVID yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan, dan seterusnya. Nah, ini lebih jelasnya ini adalah hasil dari tiap metode yang digunakan tadi dalam program evaluate tersebut.
ini adalah, nah ini ke bawahnya adalah ini correlation frequency percentage, itu yang diolahnya. Nah ini sebagai label-label di grafik tadi ya, seperti itu. Jadi, nah ini adalah hasil evaluate-nya. Nah kemudian yang terakhir adalah training model. Nah yang terakhir proses training model. Nah ini adalah programnya untuk training. Nah training model artinya kita lakukan pengetesan hasil dari sampel sampai mendapatkan matriks hasil dari gejala yang akan kita identifikasi itu. Nah ini adalah codingannya atau programnya. Nah ini masih sama. Nah kita jalankan programnya. Nah, ini hasil dari running program untuk train model. Nah, di sini dapat kita lihat ya hasilnya. Nah, ini proses trainingnya atau pengetesannya. Jadi, pada train model ini dilakukan pengujian kemampuan bagaimana sih proses mengklasifikasikan gejala-gejala tadi. Jadi, nanti akhirnya adalah kita akan mendapatkan matriks yang menunjukkan gejalanya sesuai atau enggak dengan data-data yang sudah kita miliki di library ini, seperti itu. Nah, kita scroll sampai bawah. Nah, ini proses trainingnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasil dari trainingnya. Ini adalah matriksnya ya, confusion matrix without normalization. Ini matriks yang kita dapatkan untuk training model COVID-19 classifier ini. Nah, baik, setelah mendapatkan matriks ini, kita dapat melihat hasil matriksnya dan kita akan mengidentifikasi hasil classifier untuk COVID-19 untuk gejala-gejala ini. Nah, di sini matriksnya sesuai ya. Jadi 2500, 0310 dan 2422. Nah di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini adalah confusion matriksnya. Jadi kita dapat mengidentifikasi gejalanya melalui confusion matrix ini. Untuk sumbu X itu adalah label predict atau prediksinya. Kemudian true labelnya dari sumbu Y atau keadaan sebenarnya atau yang terjadi sebenarnya. Nah, di sini pada predictable-nya didapatkan prediksi untuk gejala COVID-19 itu sebanyak 25 ini ya, karena dia dalam satu kolom ini 25 ditambah 2 sehingga 27 total gejala COVID-19. Nah, tetapi pada true label-nya hanya terdapat 25. Jadi untuk COVID-19 ini prediknya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau yang true-nya. Kemudian yang normal, nah ini kita lihat lagi. Nah yang normal, jika kita lihat kolom normal ini, nah totalnya adalah untuk yang gejala normal itu 31 ditambah dengan 4, jadi 35. Sedangkan pada true label-nya atau kejadian atau keadaan aslinya sebenarnya itu hanya 31. Jadi prediksinya juga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pneumonia. Nah, di sini pneumonia itu prediksinya 22 ya. Nah, sedangkan untuk true labelnya itu benar pneumonia. Jadi untuk kondisi sebenarnya jumlah gejala COVID itu adalah 25. Kemudian gejala normalnya 31 dan pneumonia ini adalah 22.
Nah, dari sini kita dapat mengklasifikasikan apa yang akan kita lakukan terhadap gejala-gejala ini. Nah, ini ya khususnya COVID-19 yang saat ini kita hadapi, harap diperlakukan dengan sebaik mungkin dan seharusnya seperti itu. Maupun penyakit pneumonia dan gejala normal harus tetap dijaga seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan classifier of COVID-19. Jadi intinya kita dapat menentukan klasifikasi-klasifikasi dari berbagai gejala yang terjadi, baik itu COVID-19, normal, ataupun pneumonia. Nah, begitulah akhirnya berhasil ya, codingan atau program yang saya jalankan ini berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.